Indian surveillance drone. Solar cells power an entire farm. What'd you do, Murph? She didn't do nothing. Murphy's Law. You're a well-educated man, Coop, and a trained pilot. And an engineer. The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food. It means that whatever can happen will happen. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for. I've got kids, Professor. Get out there and save them. I have no idea when you're coming back. I'm coming back. We must reach far beyond our own lifespans. We must think not as individuals, but as a species. We must confront the reality of interstellar travel. Murph, I love you. Forever. I'm coming back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Semoga senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga badai corona yang sedang menjangkit negeri ini bisa segera berlalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Di awal video tadi, kita baru saja menyaksikan dua buah trailer film sci-fi yang berjudul Back to the Future yang dibintangi oleh Michael J. Fox tahun 1985 dan film Interstellar yang dibintangi oleh Matthew McConaughey tahun 2014. Keduanya sama-sama menceritakan masalah lompatan waktu dari dan ke masa depan maupun masa lalu. Dari beberapa film sci-fi yang pernah saya tonton, dua film tadi ya termasuk yang saya anggap cukup berkesan dan sangat menghibur, khususnya dari segi efek cerita dan dramatisasi. Meskipun masih lebih banyak unsur fiksinya ya ketimbang sainsnya. Nah, tema video kita hari ini berkaitan dengan lompatan waktu tersebut. Saya akan kembali membawa sobat semua untuk menjelajah ruang dan waktu. Ini adalah video kedua saya tentang time travel. Kali ini melalui relativitas Einstein. Awalnya saya ingin membahas sekaligus relativitas khusus maupun relativitas umum dalam satu video ini. Namun berhubung waktu yang terbatas, maka kali ini saya hanya membawa Anda pada relatif khusus dulu ya. Bedanya, relativitas khusus itu bersifat pada hal-hal khusus yang terjadi pada ruang datar, nil gravitasi. Sementara relativitas umum melibatkan gravitasi. Ya, relativitas khusus itu digagas pertama kali oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Ya, pasti sobat masih ingat ya pelajaran sekolah dulu tentang relativitas. Ada relativitas waktu, massa, dan panjang. Jadi relativitas tersebut menyatakan bahwa benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mengalami dilatasi waktu, kontraksi panjang, dan peningkatan massa jika diamati oleh pengamat yang diam. Oke, balik ke laptop. Dari ketiga jenis relativitas tadi, yang paling menggoda iman pasti relativitas waktu. Jadi jika kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka pengamat yang diam, yang anggap aja berada di bumi ya, akan melihat bahwa putaran waktu kita itu berjalan sangat lambat. Sebaliknya, jika kita yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi itu melihat putaran waktu di bumi, kita akan mendapati bahwa perjalanan waktu mereka berputar sangat cepat. Jadi kita akan melihat orang-orang bumi itu cepat sekali tua ya. Namun masing-masingnya, baik kita yang berada di pesawat maupun manusia yang ada di bumi, merasa bahwa putaran waktu kita berjalan normal-normal saja. Jadi misalkan kita terbang
dengan kecepatan setengah kecepatan cahaya. Mungkin ketika kita merasa baru terbang 1 hari, kita melihat anak kita yang di bumi sudah seusia kita sekarang, ya. Sebenarnya, sebuah gerakan-gerakan kita di bumi, entah berlari, entah naik mobil, naik pesawat, kereta, dan lain-lain, akan memberikan dampak relativitas tersebut, ya. Tetapi karena terlalu kecil, ya, terlalu jauh di bawah dari kecepatan cahaya, maka dampak relativitasnya juga sangat-sangat kecil. Mungkin hanya hitungan nano, piko, bahkan mungkin femto detik, ya, atau 10⁻⁻15 detik atau lebih kecil, ya. Makanya sobat, rajin-rajinlah bergerak, ya, olahraga dan lain-lain, daripada berdiam diri atau tidur-tiduran di rumah, biar usia kita awet muda, ya. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah model gambar relativitas, ya, dimulai dari relativitas panjang dulu. Nah, dalam ilustrasi ini terlihat bahwa semakin cepat kita bergerak, semakin pendek dimensi kita. Sehingga ketika kita mencapai 0,9 kali kecepatan cahaya, maka panjang kita mendekati 0 dan akan menjadi 0 ketika kecepatan kita sama dengan kecepatan cahaya. Ya, sekali lagi, ini jika dilihat dari pengamat yang relatif diam terhadap kita, ya, misalkan dilihat dari manusia yang ada di bumi. Namun, tahukah sobat, berapa energi yang dibutuhkan agar kita mencapai kecepatan setinggi ini? Nah, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, inilah energi yang dibutuhkan agar orang yang beratnya 60 kg seperti saya, ya saya langsing, ya, bisa melaju dengan kecepatan setengah kecepatan cahaya. Dengan rumus Einstein yang paling fenomenal sepanjang masa, E sama dengan mc², maka energi yang kita butuhkan adalah seperti ini, ya. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik, dijadikan meter jadi 300 juta meter per detik. Hasilnya adalah 1,35 kali 10⁻18 Joule. Cek. Luar biasa, ya sobat. Ini mungkin setara dengan seluruh energi yang ada di muka bumi ini dijadikan satu. Tapi Superman pasti bisa melakukannya, karena dia mampu loh menghentikan rotasi bumi, bahkan membalikan rotasinya waktu kekasihnya meninggal. Berarti Superman punya energi yang lebih besar daripada satu bumi ini. Jelas, ya sobat? Oke, kembali ke laptop. Sekarang saya berikan ilustrasi mengenai relativitas waktu. Nah, inilah model relativitas waktu sederhana, ya. Lingkaran titik-titik ini adalah lintasan perjalanan waktu di bumi. Ini ada 2 anak kembar yang sama-sama lahir tahun 2000, yaitu si biru dan si hijau. Keduanya sama-sama menjalani waktu mengikuti lintasan lingkaran ini. 25 tahun kemudian mereka berpisah. Si biru tetap di bumi, sementara si hijau pergi ke angkasa luar dengan pesawat yang berkecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dengan demikian, si biru tetap menjalani waktu mengikuti lintasan lingkaran ini, sementara si hijau menukik mengambil waktu pintas. Ya, ini hanya contoh, karena lintasan waktu si hijau itu tergantung dari kecepatan gerak dia, ya. Dan lingkaran ini bisa saja menjadi elips, ya. Misalkan kecepatan si hijau adalah 0,9 C, ya. Maka bisa jadi untuk menuju tahun 2075 akan sangat dekat bagi si hijau, sehingga bentuknya menjadi elips ini, ya. Jadi untuk mencapai tahun 2075, bisa jadi si hijau ini hanya membutuhkan waktu dalam hitungan detik atau menit. Pada tahun 2050, si biru telah menjalani waktu 25 tahun dari sejak mereka berpisah. Sementara si hijau baru melanglang alam semesta selama 5 tahun. Tahun 2075, si hijau kembali ke bumi dan bertemu lagi dengan saudara kembarnya, si biru. Nah, perbedaan usia mereka ternyata sangat mencolok. Si biru sudah menjalani waktu selama 50 tahun, usianya sekarang 75 tahun, sementara si hijau baru berusia 35 tahun. Jadi, ketika si hijau jalan-jalan di luar angkasa selama 10 tahun, si biru sudah beraktivitas di bumi selama 50 tahun sejak mereka berpisah. Nah, semoga model sederhana ini bisa menjelaskan film-film sci-fi yang pernah sobat tonton. Misalnya film Interstellar. Dulu banyak pemirsa yang bingung kenapa Cooper yang notabene tokoh ayah bisa jauh lebih muda dari Worf
yang merupakan tokoh anaknya ketika mereka bertemu kembali di bumi ya. Ya, hal ini dikarenakan Cooper baru menjalani waktu selama beberapa hari atau beberapa minggu saja selama di angkasa. Bahkan sempat masuk wormhole alias lubang cacing dan lubang hitam alias black hole. Sementara di bumi, Murph yang merupakan anaknya sudah menjalani waktu hampir 100 tahun. Yaitu menggambarkan bagaimana teori relativitas bekerja pada dunia nyata meskipun baru sebatas film. Ya, walaupun ada selisih waktu yang begitu mencolok antara si hijau dan si biru, namun masing-masingnya saat beraktivitas di tempat mereka masing-masing itu mereka merasa menjalani waktu dengan normal ya. Jadi si hijau merasa normal ya, si biru juga merasa normal. Lalu bagaimana jika kita bergerak sama dengan kecepatan cahaya? Ya, kita berandai-andai jika pun bisa, maka massa menjadi tak terhingga karena kita berubah menjadi energi yang sangat besar, atau bisa jadi kita berubah jadi partikel-partikel foton ya. Kemudian panjang kita menjadi 0 dan perjalanan waktu kita berhenti ya, kita tidak menjalani waktu sama sekali 0. Tapi sekali lagi, semua kondisi di atas itu jika diamati oleh pengamat yang diam. Ya, saya tidak bisa membayangkan jika benar-benar ada makhluk yang terbang secepat cahaya, apa yang dirasakan olehnya. Karena berdasarkan apa yang kita bahas tadi, seharusnya dia merasa semua berjalan normal-normal saja. Tetapi ketika dia baru saja terbang lalu menengok ke arah bumi, maka bumi dan alam semesta harusnya sudah kiamat. Karena 1 detiknya dia sama dengan waktu tak terhingganya makhluk-makhluk di luar dia ya. Pergi meninggalkan Murph yang mati-matian mencegah kepergian ayahnya yang sangat dia cintai. Juga ketika Cooper berkomunikasi secara imajiner dari pesawat ulang-alik dengan Murph ya yang ada di bumi sana. Dan yang paling mengharukan adalah ketika di akhir cerita Cooper sang ayah bertemu kembali dengan sang putri tercintanya Murph di rumah sakit setelah berpisah selama hampir 100 tahun bagi sang putri. Hicks sedih. Tapi ada satu lagi yang sangat berkesan pada film ini, yakni pemeran Dr. Amelia Brand. Kecantikannya, kecerdasannya, dan kegagahannya telah berhasil mencuri hatiku. Wajahnya mirip Winona Ryder waktu muda. Dulu sampai berhari-hari aku terus memikirkannya. Lebay nggak sih? Oke, hentikan sentimental dulu, kita kembali ke laptop. Apakah manusia bisa menciptakan mesin waktu untuk membawa kita ke masa lalu atau ke masa depan? Saya dengan tegas mengatakan tidak. Banyak orang yang bicara macam-macam tentang mesin waktu sampai memformulasikannya dengan persamaan-persamaan matematik menggunakan berbagai teori-teori ilmiah. Tapi di mata saya, itu semua adalah fiksi belaka, sampai kapanpun. Sobat masih ingat pembahasan pada pertemuan yang lalu tentang dimensi alam semesta? Setidaknya ada 2 macam perhitungan waktu yang bisa kita pikirkan secara logik ya, yaitu waktu individual dan waktu absolut. Dimensi waktu yang kita bahas tadi adalah waktu individual yang sifatnya relatif. Nah, di atasnya ada dimensi-dimensi yang tidak kita ketahui, tapi pasti ada yang bersifat absolut dan konstan, tidak tergantung dari keruwetan alam semesta. Di level inilah letaknya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tidak bisa kita kontrol dengan siapapun atau dengan relativitas apapun. Keabsolutan inilah yang terus menjaga alam semesta selalu bergerak maju ke depan tanpa bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ibaratnya kita bermain sepeda di dalam kereta. Kita bisa saja bergerak mundur ya di dalam kereta. Tapi kita sebenarnya tidak bergerak mundur terhadap bumi karena kereta terus bergerak maju. Mengutak-atik mesin waktu berarti kita mengutak-atik dimensi yang ada di atas dimensi keempat. Merekonstruksi objek 4D berarti kita merakit objek 3D dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan menjadi satu kesatuan. Sama aja seperti makhluk 2D merekonstruksi sebuah bola, padahal dunia mereka hanya bidang datar. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat analogi berikut ini. Di gambar ini, alam semesta dianalogikan sebagai kereta.
penumpang-penumpang di dalamnya, baik yang duduk maupun yang naik sepeda, dianalogikan sebagai benda-benda langit, penghuni alam semesta termasuk kita. Sementara tanah atau daratan yang ada di luar kereta ya dianalogikan sebagai tempat absolut, tidak tergantung dari keruwetan yang ada di dalam kereta ini. Nah, kita lihat penumpang-penumpang di dalam kereta ini bisa saja mengatur kecepatan gerak mereka ya. Ada yang naik sepeda dengan santai, ada yang ngebut, ada yang jalan luntang-lantung, dan ada juga yang cuma duduk-duduk ya. Maka sebatas itulah relativitas yang terjadi, yaitu relatif terhadap sesama penumpang di dalam kereta, yang sebenarnya kita tidak memiliki peluang untuk kembali ke belakang terhadap daratan ya. Jadi dari sini melompat ke sini untuk menuju ke belakang ya, itu tidak bisa karena kita berada dalam kereta yang terus bergerak maju terhadap bumi. Nah, kita lihat di sini posisi relatif penumpang-penumpang terhadap kereta sudah berubah ya. Ada yang di depan, ada yang di tengah maupun di belakang ya. Jadi berbeda dengan posisi satu tadi ya, yang masih ada di belakang kereta. Nah, tapi terhadap bumi semua sama ya, yakni berada sama-sama di dalam kereta ya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pada pertanyaan horor. Bagaimana dengan perjalanan waktu di alam gaib seperti alam jin, alam barzah, atau alam malaikat? Alam yang saya sebutkan itu adalah alam gaib yang masih berada di langit dan bumi. Namun mereka tidak memiliki jasad kasar seperti manusia. Alam mereka pun berbeda dengan manusia, sehingga tidak terikat oleh hukum-hukum alam seperti manusia. Mereka terikat oleh hukum-hukum yang ada di alam mereka masing-masing. Namun secara absolut, semua alam gaib itu sesungguhnya berada di tempat yang sama dengan alam semesta kita. Contohnya, alam jin ya. Alam mereka sebenarnya berada di bumi. Namun terdapat tirai yang memisahkan alam mereka dengan alam manusia sehingga tidak saling bercampur ya. Nah, tapi ada kalanya tirai tersebut terbuka karena satu dan lain alasan ya, sehingga bercampurlah alam jin dan alam manusia dan terjadilah friksi ya. Maka tidak heran sering terjadi kisah bahwa manusia tersesat di alam jin atau sebaliknya, dan saya sangat percaya itu. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat video berikut ini. Nih saya ambil contoh di sini ya. Ini adalah dunia manusia, ini adalah dunia jin ya. Mereka punya alam yang berbeda. Nah, walaupun berbeda, tapi secara ruang mereka itu berada di posisi yang sama ya, walaupun alam mereka berbeda ya. Jadi mestinya begini ya, ini nggak bisa, bukan sifatnya berseri begini, tapi numpuk di posisi yang sama menurut pengamat absolut. Jadi mestinya begini ya. Nah, mestinya begini ya. Oke, saya bikin ini sedikit transparan. Nah, mestinya begini ya. Mereka berada di alam yang berbeda. Jadi pada saat jin ya, makhluk astral ini pindah dari satu posisi ke posisi lain ya, dia bergerak di alam jin ya. Dengan demikian jin ini tidak mengalami jarak maupun waktu yang seperti di dunia manusia. Makanya jin itu bisa bergerak seolah-olah cepat sekali ya, karena dia tidak mengikuti aturan-aturan dunia manusia. Tapi secara absolut ya, posisi di sini itu ternyata di alam manusia itu sudah berpindah sangat jauh. Jadi pada misalnya jin itu menampakkan diri di alam manusia, tahu-tahu sudah ada di kota Paris ya, mungkin di sini di kota, katakanlah kota Jakarta, pindah ke kota Paris ya. Tapi di alam jin mereka mungkin berpindahnya normal-normal saja ya. Itu menurut rute mereka ya. Siapa yang mengatakan itu ya, bahwa mereka berada di posisi yang sama, yaitu pengamat absolut.
ya secara absolut posisi alam jin dengan alam manusia itu sebenarnya sama nih ya, hanya berbeda alam, itu aja. Nah, sekelumit kisah tentang alam jin tadi menyudahi pertemuan kita hari ini. Betapa luasnya jagat raya ini, seperti wadah raksasa yang menyimpan banyak misteri ajaib dan menakjubkan. Kita tidak tahu seberapa limit kita untuk mengungkapnya. Adalah manusiawi dan sudah kodrat bahwa manusia selalu ingin tahu atas apa yang tersembunyi. Kata orang bijak, semakin banyak kita tahu, semakin banyak yang kita tidak tahu. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Insya Allah akan disambung lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa terus ikuti channel ini, karena selain akan membahas tentang relativitas umum pada pertemuan berikutnya, termasuk di dalamnya adalah teori Dawai alias string theory, black hole, wormhole, dan lain-lain. Kelak saya juga akan bahas pula hal-hal menarik lainnya seperti bentuk bumi, apakah bulat atau datar, lalu tentang pendaratan di bulan, apakah hoax atau real, juga pendapat ateis yang tidak menyertakan Tuhan dalam penciptaan alam semesta dan bagaimana saya akan menyanggahnya, dan masih banyak topik-topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.